Halo teman-teman peternak semua ya, selamat datang lagi di channel Ucasam. Dan di video kali ini saya cuma mau cerita ya, alasan kenapa saya justru lebih pilih ayam kampung asli daripada ayam KOP ya. Dan sebelumnya saya ingin cerita bahwa saya sudah pernah coba banyak banyak sekali jenis ayam ya, terutama dari segi ayam-ayam unggul seperti ayam KOP, ayam sensi, dan juga ayam Elba ya. Dan khusus untuk pembahasan kali ini saya ingin bercerita kenapa saya lebih pilih ayam kampung asli dan pensiun dari KOP ya. Oke, jadi dari kecil kan memang basic saya adalah ternak ayam kampung asli ya. Dan saya sudah pelajari cukup lumayan detail untuk masalah perayaman ini. Dan kalau dibilang apa kekurangan dari ayam KOP ini, menurut saya pribadi kekurangan dari ayam KOP ya, menurut saya pribadi ini, yaitu di pasarannya ya, yang belum pasti. Ini kalau kita mau jual ke konsumen itu agak susah ya, bahkan untuk saat ini sendiri. Walaupun masih banyak yang kadang bertanya di lokasi Google Maps saya, bertanya bibit ayam KOP, tetapi dulu ya, waktu saya punya itu menjualnya sangat susah sekali ya. Giliran nggak punya barang itu justru malah banyak yang tanya. Karena memang pasarnya ini belum semua orang itu mau menerima ayam KOP ya. Kebanyakan tuh masih apa ya? Tetap masih lebih pilih ayam kampung asli untuk dipelihara secara diumbar ya. Jadi ya itu bisa dibilang salah satu keuntungan dari ayam kampung asli, karena pembelinya biasanya orang yang mau pelihara secara diumbar ya, dilepas. Jadi di kondisi apapun itu pasti peminat dari ayam kampung asli akan tetap ada ya. Dan berbeda dengan di saat masa-masa bencana tertentu, misalnya seperti COVID kemarin, yang waktu itu saya jual ayam itu sangat susah sekali ya. Harganya juga anjlok sekali, baik pedaging maupun telur fertil nggak ada yang beli ya, karena ya semua orang takut juga kan, nanti kalau nggak bisa jual bibitnya. Dan jadi alasan pertama itu ya, masalah pemasarannya yang memang waktu itu susah. Dan untuk sekarang ini jujur masih sama ya, saya pantau. Kalau kalian sudah punya pasarnya mungkin ya lebih gampang KOP ya, karena secara produksi lebih tinggi kalau mau jual bibit ataupun telur fertil. Kalau saya pribadi lebih pilih ayam kampung asli ya, karena memang fokus saya kan ke ayam pedaging, bukan petelur ya. Jujur lebih enak untuk ayam kampung asli ini untuk menjual panenannya. Harganya juga lebih tinggi daripada ayam KOP ya, dengan masa panen yang sama. Nah, jadi ini juga alasan ya. Jadi ini memang, ini pendapat saya pribadi ya, nggak perlu didebat ya, silahkan percaya atau tidak. Jadi waktu itu saya sudah pernah uji coba comparing, perbandingan ayam KUB ini dengan ayam kampung saya ya, ayam kampung biasa yang indukannya sudah diseleksi juga. Dan hasilnya pertumbuhannya mirip ya, dengan sistem pakan yang sama, bukan full BR ya, dengan sistem pakan yang saya pakai sekarang ini. Dan mengejutkannya ternyata nggak beda jauh kok pertumbuhan dagingnya ya. Ya sebetulnya itu cuman masalah seleksi aja sih ya. Kalau kalian bingung mau pilih ayam KOB atau ayam kampung asli untuk pedaging, itu masalahnya cuman ada di seleksi indukannya.
Kalau kalian pakai ayam KUB tapi indukannya kecil-kecil ya anakannya juga pasti kecil kok ya. Nggak nggak asal ayam KUB itu ayam unggul nanti indukannya kerdil-kerdil kalian pakai terus anaknya jadi besar gitu. Itu melawan hukum alam ya. Iya, karena saya bukan seorang idealis ya. Karena saya mental pebisnis jadi ya saya nggak anti dengan merek ayam-ayam tertentu. Karena sekarang ini jujur ya banyak sekali oknum-oknum tengkulak yang ada restoran juga yang karena ada oknum-oknum seperti itu makanya ya sudah nggak ada alasan lagi untuk fokus ke ayam kampung asli ya, karena banyak oknum yang bermain juga. Makanya kedepannya saya juga punya rencana untuk menyilangkan ayam KUB dengan ayam Bangkok ya. Jadi menggunakan indukan KUB terseleksi untuk tambahan saja ya. Dengan indukan KUB dan pejantannya tetap Bangkok. Ya diharapkan anakannya bisa menghasilkan bibit lebih banyak ya dari yang seharusnya. Ya semoga terlaksana lah ya sebelum tahun depan, karena rencana saya tahun depan kalau bisa sudah produksi ya sudah bisa menghasilkan panenan per minggu ya. Kalau bisa setiap minggu itu ada panenan yang keluar walaupun sedikit nggak masalah juga, yang penting rutin. Ya gitu aja ya, saya cuman pengen cerita itu aja. Ini kalian nggak perlu pusing tentang mau pilih ayam apa ya, sesuaikan aja dengan kondisi pasar di lokasi kalian masing-masing. Kalau kalian mau fokus menjual telur fertil dan juga bibit ya silahkan pilih ayam KUB ya kalau bisa menjualnya. Tapi kalau kalian mau fokus ke ayam pedaging saja dan masih belajar juga ya belum tahu pasarnya, saya sarankan sih pakai ayam kampung asli dulu ya. Karena secara penjualannya pasti lebih mudah, kalian tawarkan ke tetangga juga pasti mau ya.